Shalom semua, nama saya Bu NN. Saya mengucapkan terima kasih buat Bu Eli dan Pak Frans yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bersaksi di Zoom PD Victory demi kemuliaan nama Tuhan. Saya lahir dari keluarga miskin karena orang tua saya punya banyak anak, 9 orang, dan saya anak yang pertama. Berkat penyertaan Tuhan, kami bisa hidup, dan berkat keuletan mama saya yang berjualan makanan untuk membantu penghasilan papa saya yang kurang cukup untuk menghidupi 9 orang anak. Sejak kecil kami tidak punya rumah, selalu kontrakkan, pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Sampai saya umur 20 tahun belum punya rumah, selalu ngontrak, kadangkala diusir oleh yang punya rumah. Umur 23 saya ketemu suami. Kami menikah dikaruniai 2 orang anak, lelaki dan perempuan. Suami saya belum di dalam Tuhan. Pertengkaran dalam rumah tangga memang selalu ada karena saya punya mertua yang limited edition. Tapi saya tetap dengar nasihat mama saya harus mengasihi mertua, dan ketika mertua saya jatuh sakit, saya rawat sampai pulang ke surga. Suami saya bukan orang kaya, tapi orangnya ulet dan kerja sebagai sales. Kami menabung, bantu adik-adik untuk sekolah, dan puji Tuhan setelah mereka bisa kerja, kami menabung dan patungan beli rumah untuk mama. Karena suami saya selalu bepergian ke luar negeri, mungkin karena terlalu capek, jadi tahun 2013 divonis kanker stadium akhir, harus dikemo. Tapi saya tolak perkataan manusia. Saya percaya dengan janji Tuhan melalui bilur-bilur Yesus bahwa suami saya akan disembuhkan. Saya berdoa dan puasa. Lalu Tuhan sembuhkan suami saya, cuma dioperasi dan tidak usah dikemo. Puji Tuhan, kanker hilang dan bersih. Tahun 2015 suami saya berhenti kerja, kami berdagang kecil-kecilan dan dibantu oleh anak saya yang perempuan. Anak saya yang bikin faktur jalan, dan saya dan suami saya yang nganterin barangnya. Singkat cerita, saya ketemu Bu Gem. Lalu Bu Eli tanya sama saya, apa pergumulan kamu? Dan Bu Gem berdoa buat kami sekeluarga, buat anak saya supaya jadi anak yang baik, dan berdoa untuk suami saya dijaga kesehatannya. Dulu kalau saya dengar khotbah harus nyumput di kamar, tapi puji Tuhan sejak pandemi saya bisa dengarkan khotbah di ruang tamu, jadi nggak usah ngumput lagi. Dan kalau diajak doa, dulu suami saya selalu marah, tapi puji Tuhan kebelakangan ini suami saya mau diajak berdoa bersama. Tahun 2019 anak saya bilang, Mami, saya ingin melanjutkan kuliah, ngambil program master bagian komputer. Lalu saya bilang, waduh, gimana, biayanya mahal apa enggak, bayarnya berapa, apalagi kudu bayar kos. Tapi anak saya bilang, Mami, jangan takut, saya akan cari universitas yang mengadakan beasiswa gratis. Lalu anak saya melamar ke 2 universitas di Korea, di internasional universitas namanya KAIS. Nah, puji Tuhan dapat surat dari salah satu universitas, dan anak saya harus segera pergi untuk testing. Hasil testing ternyata bagus, masuk 5 besar. Tuhan kasih anak saya hikmat, dan betul juga biaya kuliah gratis. Dan bukan itu saja, kalau Tuhan sudah memilih anak kita, Tuhan kasih paket yang luar biasa dan istimewa. Tuhan tidak meninggalkan anak saya, dan Tuhan memberikan hikmat. Lalu Tuhan mempertemukan anak saya dengan seorang profesor yang baik, dan merekomendasi anak saya suruh tinggal di hostel punya sekolah, nggak usah bayar, gratis, makan ditanggung oleh sekolah, bahkan anak saya digaji, dikasih uang saku, tapi harus bantu profesornya menyiapkan bahan-bahan kuliah, bahan-bahan ceramah. Tuh kan, kita nggak usah takut kalau anak
Tuhan itu pasti dilindungi dan diberkati. Nah, untuk didik anak, zaman now perlu hikmat. Sejak kecil anak saya didik untuk nabung dan mengelola uang dengan baik. Saya nggak pernah ngasih anak saya beli mainan yang mahal-mahal karena itu tidak berguna. Meskipun capek pulang kerja, saya berusaha masuk kamar untuk ngobrol dengan anak saya, nanyain apa program hari ini di sekolahan, ada susah apa enggak, bisa enggak ada yang dibantu. Meskipun saya nggak bisa bantu, tapi saya berusaha untuk mencari solusinya. Nah, saya selalu melibatkan rumah tangga saya, usaha saya, dan juga anak-anak saya. Singkat cerita, saya punya dagang usaha kecil-kecilan. Nah, saya sadar kalau saya ini lulusan SMA, boro-boro ngerti tentang accounting, boro-boro tentang marketing atau bagian pemasaran, semua itu nggak ngerti. Tapi berkat tuntunan Roh Kudus, saya selalu dikasih hikmat dan kadangkala dapat bisikan dari Roh Kudus. Tuhan kalau memberkati kita, nggak usah aneh-aneh. Apa yang ada di tangan kita, misalnya 5 roti 2 ikan. Ingat nggak ceritanya tentang janda yang punya hutang lalu ditolong sama Nabi Elia bisa sampai jualan minyak dan sampai bisa bayar hutang. Terus Yusuf di masa pandemi dia mengumpulkan gandum dan menjadi berkat. Begitu juga dengan kita. Jadi nggak usah takut. Nah, suatu saat saya direbut oleh kompetitor, harga dibanting. Memang sempat sedih, tapi saya nggak lama ya sedihnya, karena Roh Kudus bicara sama saya, ada berkat yang harus dikasihkan ke orang lain. Jadi kamu nggak boleh tamak. Jadi saya rela kasihin berkat itu ke orang itu. Tapi nggak lama kemudian Tuhan itu sayang sama kita. Saya dikasih lagi customer baru dan customer baru ini belinya omsetnya lebih banyak daripada customer yang lama. Tuh kan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, meskipun kita banyak proses, jadi nggak takut. Saya belajar banyak dari Bugem, karena Bugem itu doanya bagus, simple, singkat, short and sharp, tapi to the point gitu. Nah, jadi kalau sedang diintimidasi oleh iblis, katakan kata-kata yang profetik. Singkat cerita, awal 2022 Januari, suami saya ada benjolan di leher kanan, lalu di biopsi dan di MRI. Ternyata hasil MRI kata dokter membahayakan. Ada lampu kelip-kelip kuning yang besar yang menuju ke arah kanker. Ternyata benjolannya ada 4. Lalu aku cerita sama Bugem karena stres sekali. Siapa yang gak stres? Rumah sakitnya rumah sakit umum, bersebelahan dengan rumah sakit COVID, terus dokternya junior, terus nggak terkenal, terus udah gitu kamar habis, kamar VIP, kamar seorang diri tuh nggak ada, jadi adanya kamar berempat. Udah gitu nggak boleh ditungguin, harus sendiri operasi, nggak boleh dijenguk. Nah, jadi kami berdoa bersama. Tapi yang membuat saya terharu, suami saya itu imannya kuat banget gitu loh. Dia bilang gini, aku nggak takut, aku berserah sama Tuhan karena nasib saya ada di tangan Tuhan, dan apapun yang terjadi saya percaya sama Tuhan. Nah, jadi puji Tuhan, hari pertama di operasi paginya, terus malamnya tuh udah boleh pulang. Selama 3 hari suami saya nggak boleh makan makanan yang keras, jadi masih makan bubur, terus nggak bisa ngomong. Tapi puji Tuhan melalui obat dan makanan yang saya doain, sekarang suami saya sudah sembuh, dan kemarin check up ternyata luar biasa hasilnya, tidak ada kanker dan sudah bersih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus itu dahsyat dan selalu menyertai kita. Sekian kesaksian saya, semoga bisa memberikan kekuatan dan hikmat buat saudara-saudara di PD Victory, dan saya mengucapkan terima kasih buat Bu Eli yang selalu mendoakan keluarga kami, dan semoga pelayanannya semakin diurapi dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Bye-bye. Bu NN, silakan dibuka mute-nya. Shalom Bu NN. Shalom Pak.
Apa kabar hari ini? Baik, sehat berkat doa Pak Frans. Aduh, Bu NN ini kalau dari logatnya kayak orang Sunda ya. Dari Bandung Pak, Aduh, kumaha tuh damang. Pangestu. Aduh, ya puji Tuhan Bu NN ini adalah salah satu jemaat Victory yang bukan dari Indonesia, betul ya Bu ya? Dari Sunda Pak. Dari Sunda, bukan dari Indonesia tapi dari Sunda. Nah, begini Bu, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan suami ibu ya, di mana dia harus dikasih sakit begitu ya, alami cancer begitu. Nah, apa yang terjadi di dalam hati ibu ketika mendengar pertama suami kena cancer, stadiumnya stadium akhir ya tadi ya, stadium akhir juga. Apa yang ibu rasakan? Ya sedih, terus panik Pak. Panik. Pertama panik sih ya, karena dalam keadaan situasi COVID kan, susah untuk cari Berobat, kamar, ya? berobat. Terus dokternya juga kurang terkenal gitu. Ya, terus kok sampai 2 kali gitu divonis. Yang pertama di usus, yang kedua di leher gitu. Kok rasanya kasihan banget gitu loh. Apa salah suami saya gitu, orangnya baik, orangnya diem, nggak pernah ngomel. Terus yang buat saya terharu tuh dia tuh nggak pernah ngomel Pak. Tapi memang sih saya percaya kalau Tuhan akan sembuhkan. Tapi kan namanya juga manusia ya, pastinya stres banget gitu loh. Sampai saya hubungi Bugem lah, kita minta doa gitu. Memang kenal Bugem sudah cukup lama? Ketemu sih cuma sekali ya. Oh, cuma sekali. Waktu di Bandung. Oh, waktu di Bandung. Oke. Ya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Oke, nah kemudian suami sudah dinyatakan benar-benar sembuh total, bersih itu berapa waktu yang lalu, Bu? Sekitar sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Minggu kemarin tuh baru diperiksa lagi, jahitan semua sudah rapih. Wah, puji nama Total Tuhan. sembuh, nggak usah balik lagi tengok ke dokter gitu loh. Jadi sempat juga dioperasi dan kemoterapi begitu ya? Jalani Enggak. begitu juga? Enggak. Enggak? Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Enggak. Oke. Cuman jadi yang pertama cuman periksa darah tiap tahun. Terus di X-ray gituan. Nah, operasi yang kemarin juga sama, cuman periksa darah, di X-ray gituan. Baik, tadi juga ada Ibu sempat sampaikan juga tentang bisnis ya, faktor bisnisnya. Sempat ada masalah juga, tapi sekarang bisnis juga diberkati, sudah dipulihkan Tuhan? Puji Tuhan, meskipun dalam masa pandemi, saya dituntun oleh Tuhan, jadi nggak khawatir gitu ya, kehilangan customer atau gimana, enggak. Jadi selalu diberkati lah. Amin, amin. Kemudian anak juga dapat beasiswa ya? Dapat beasiswa ya, betul ya anaknya? Ya, betul. Dapat beasiswa yang nggak disangka-sangka karena dia perginya tuh tahun 2019 belum COVID. Katanya mau sekolah lagi. Waduh, kata saya kalau kuliah di luar negeri kan mahal. Gimana biayanya? Jadi dia coba gitu loh, melamar untuk dapat beasiswa. Puji Tuhan ternyata dapat. Waduh, suami sehat disembuhkan Tuhan, anak dapat beasiswa, kemudian usaha diberkati. Ini benar-benar sesuai dengan tema ya. Mujizatnya bertubi-tubi ya. Biasanya orang dikasih persoalan bertubi-tubi. Ini mujizatnya yang bertubi-tubi ya. Luar biasa atuh. Iya, saya sebagai orang Sunda juga sangat bersyukur ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Baik, jadi semua sudah mendengar ya bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh karena itu,
Ya, tentunya tetap berharap sama Tuhan ya, betul ya Bu NN ya, berharap saja sama Tuhan, percaya Betul, sama Tuhan, tetap betul, beribadah, membangun keintiman dengan Tuhan. Betul ya Bu ya? betul. Ya. Yang paling utama sih berbuat baik terhadap sesama. Wah, ini berbuat baik. Jadi ketika Anda menabur kebaikan, Anda menuai kebaikan. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Thank you Bu NN buat kesaksian yang luar biasa. Jadi dibangkitkanlah iman percaya dari setiap kita malam hari ini. Ya, apapun Terima yang kasih. terjadi, seperti tadi suaminya yang sakit, lihat Tuhan cara bekerjanya luar biasa. Anaknya juga ya di masa pandemi gini yang harus keluar uang banyak, ternyata dia dapat beasiswa. Usaha yang biasanya pandemi begini juga ada yang bilang mengeluh, sekarang diberkati juga, dipulihkan oleh Tuhan. Kita percaya kalau Bu NN ditolong Tuhan, kita juga pasti ditolong Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Bu NN. Salam buat Shalom keluarga. semua. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, Tuhan Yesus Sehat selalu. memberkati. Tuhan Ya. berkati. Amin.